Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris ingin menceritakan karangan ilmiah tentang dampak Operasi Barbarossa terhadap Uni Soviet. Operasi Barbarossa adalah operasi invasi tentara Jerman terhadap Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua yang dimulai tanggal 22 Juni 1941. Dalam operasi Barbarossa, Jerman mengirim 3 juta tentara, 19 divisi panser, 3.000 tank, 2.500 pesawat tempur, 600.000 unit kendaraan bermotor, 700.000 ekor kuda, dan 7.000 artileri untuk menyerang Uni Soviet. Lebih dari 4,5 juta tentara dari kekuatan poros menyerbu Uni Soviet sepanjang 2.900 km atau 1.800 mil. Perencanaan untuk Operasi Barbarossa dimulai pada tanggal 18 Desember 1940. Rahasia persiapan dan operasi itu sendiri berlangsung hampir 1 tahun. Dari musim semi tahun 1940 sampai musim dingin 1941. Nama Barbarossa diambil dari Friedrich Barbarossa, yaitu penguasa pada tahun 1152 sampai 1190, seorang kaisar Romawi suci yang berusaha membangun dominasi Jerman di Eropa pada abad pertengahan. Tujuan operasional Barbarossa adalah penaklukan cepat Eropa bagian barat Uni Soviet dari jalur yang menghubungkan kota-kota Arkhangelsk dan Astrakhan yang sering disebut jalur AA pada akhir bulan Januari 1942. Tentara Soviet memukul mundur Wehrmacht membuat Adolf Hitler tidak mencapai kemenangan yang diharapkan. Meskipun berhasil membuat Uni Soviet jatuh kondisi terburuknya, taktis Jerman telah menangkan beberapa kemenangan gemilang dan menduduki beberapa wilayah ekonomi paling penting di negeri, terutama di Ukraina. Meskipun keberhasilan ini, Jerman didesak mundur dari Moskow dan tak pernah memaun sebuah serangan secara simultan di sepanjang seluruh Soviet Jerman strategis depan lagi. Operasi Barbarossa merupakan kegagalan Hitler dan menyebabkan tuntutan untuk melakukan operasi lebih lanjut di Soviet yang semua pada akhirnya gagal. Seperti melanjutkan pengepungan Leningrad, operasi Nordik, dan pertempuran Stalingrad. Pertempuran antara lain di wilayah di Soviet. Operasi Barbarossa masih merupakan operasi militer terbesar dalam hal kekuatan pasukan dan juga korban dalam sejarah manusia. Kegagalan tersebut merupakan titik balik dalam keberuntungan Reich ketiga paling penting. Operasi Barbarossa membuka blok timur di mana pasukan lebih berkomitmen daripada di medan pertempuran dalam sejarah dunia. Operasi Barbarossa juga dan daerah-daerah yang jatuh di bawahnya menjadi tempat beberapa pertempuran besar mematikan, kekejaman, korban tertinggi, dan kondisi yang paling mengerikan bagi Soviet dan juga Jerman yang semua mengaruhi Perang Dunia Kedua dan sejarah pada abad ke-20. Teori Nazi tentang Uni Soviet. Pada awal 1925, Hitler membuat rencana akan menyerang Uni Soviet dan menyatakan bahwa rakyat Jerman membutuhkan ruang untuk hidup, yaitu sumber daya alam, dan bahwa ini harus dicari di timur. Kebijakan rasial Nazi Jerman atau ideologi Nazi menyatakan bahwa Uni Soviet dihuni oleh etnis Slavia dan dikuasai oleh paham Yahudi. Paham Yahudi Bolshevisme. Perjuanganku. Catatan Hitler menyatakan bahwa takdir Jerman adalah kembali ke timur seperti pada 600 tahun yang lalu. Dan akhir dominasi Yahudi di Rusia juga akan menjadi akhir bagi Rusia sebagai suatu negara. Setelah itu, Hitler berbicara tentang pertempuran yang tak terhindarkan melawan cita-cita Panslav, di mana kemenangan akan membawa kepada penguasa dunia yang permanen. Walaupun dia mengatakan bahwa mereka akan berjalan bersama Rusia jika membantu kami, dengan demikian kebijakan Nazi adalah untuk membunuh, mendeportasi atau memperbudak Rusia dan populasi Slavia lainnya dan terisi kembali dengan bangsa Jermanik. Nazi Soviet 1939-1940. Fakta Molotov-Ribbentrop telah ditandatangani lama sebelum invasi Polandia Jerman dan Soviet pada tahun 1939. Sebuah fakta non-agresi, tetapi protokol rahasia diuraikan
bahwa kesepakatan antara Reich ketiga dan Uni Soviet tentang pembagian pasar negara. Fakta ini mengejutkan dunia karena pihak-pihak saling berpermusuhan dan menentang ideologi mereka. Sebagai hasil dari perjanjian itu, Nazi Jerman dan Uni Soviet memiliki hubungan diplomatik yang cukup kuat dan hubungan ekonomi yang penting, memasukkan negara-negara Jerman Soviet dalam perjanjian komersial, di mana militer Jerman Soviet menerima dan peralatan industri sebagai ganti bahan baku seperti minyak untuk membantu Jerman menghindari blokade Inggris. Namun, kedua belah pihak sangat curiga terhadap satu sama lain setelah Jerman memasuki fakta triparti dengan Jepang dan juga Italia. Mulai perundingan tentang potensi Soviet masuk ke dalam fakta. Setelah 2 hari perundingan, tanggal 12-14 November di Berlin, di Jerman, diusulkan untuk Soviet masuk Aksis. Uni Soviet menawarkan perjanjian tandingan pada tanggal 25 November 1940 dan Jerman tidak menjawabnya ketika kedua belah pihak mulai berbenturan di Eropa Timur. Timbul konflik dalam membahas beberapa isu terbuka. Januari 1941, walau mereka menandatangani perjanjian perbatasan dan persetujuan komersial. Di musim panas 1940 saat Jerman krisis bahan baku dan potensi benturan dengan Soviet atas wilayah di Balkan, muncul invasi Uni Soviet tampak solusi satu-satunya. Meskipun tak ada rencana lagi, pada bulan Juni, Hitler mengatakan kepada salah seorang jenderal bahwa kemenangan di Eropa Barat akhirnya membebaskan diri untuk mendapat tugas penting melawan Bolshevisme. Walaupun Hitler mengatakan bahwa pendudukan Rusia Barat akan menciptakan lebih mengeluarkan daripada mendapat bantuan untuk situasi ekonomi Jerman, Hitler mengantisipasi manfaat tambahan. Yang pertama, ketika Uni Soviet dikalahkan, maka kekurangan buruh dalam industri Jerman bisa dibantu oleh demobilisasi tentara. Yang kedua, Ukraina akan menjadi sumber pertanian. Yang ketiga, selain Uni Soviet sebagai sumber pekerja dapat meningkatkan posisi geostrategis Jerman. Yang keempat, kekalahan dari Uni Soviet akan semakin mengisolasi sekutu, terutama Inggris. Pada tanggal 5 Desember, Hitler menerima rencana militer untuk invasi dan disetujui dengan mulai dijadwalkan pada Mei 1941. Pada tanggal 18 Desember 1940, Hitler menandatangani Direktif Perang nomor 21 kepada Komando Tinggi Jerman untuk operasi dengan nama sandi Operasi Barbarossa yang menyatakan Wehrmacht Jerman harus siap untuk menghancurkan Rusia dalam kampanye yang cepat. Operasi ini diberi nama Kaisar Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci, seorang pemimpin dari Perang Salib Ketiga pada abad ke-12. Invasi ditetapkan mulai 15 Mei 1941 pada bulan Desember. Lalu pada musim gugur 1940, pejabat tinggi Jerman merancang sebuah memorandum mengenai bahaya invasi Soviet. Mereka mengatakan Ukraina, Belarusia, dan Baltik Serikat akan berakhir sebagai beban ekonomi bagi Jerman. Pejabat Jerman lainnya berpendapat bahwa Soviet dalam bentuk birokrasi tidak berbahaya, penduduknya tidak akan menghasilkan keuntungan bagi Jerman. Hitler mengabaikan pertentangan ekonomi Jerman meskipun Jenderal George Thomas telah menyiapkan laporan konsekuensi negatif ekonomi dari invasi Soviet. Sampai pada akhirnya pada tanggal 20 Juni 1941, lebih dari 3 juta tentara Jerman dan poros menyerbu Uni Soviet sepanjang 1.800 mil. Melancarkan operasi ini adalah kekuatan invasi Jerman yang terbesar dalam perang tersebut, mewakili sekitar 80 besar Wehrmacht, angkatan bersenjata Jerman, dan salah satu kekuatan invasi paling kuat dalam sejarah. Meskipun telah diperingatkan berulang kali oleh Stalin, yaitu politikus Uni Soviet, ia menolak untuk percaya bahwa Hitler merencanakan serangan dan invasi Jerman membuat tentara merah tidak siap. Dengan serangan 3 arah terhadap Leningrad di utara, Moskow di tengah, dan Ukraina di selatan, divisi tank Panzer Jerman dan pemboman udara Luftwaffe angkatan udara Nazi membantu Jerman mendapat keuntungan awal melawan pasukan Soviet yang jumlahnya banyak namun kurang terlatih. Pada hari pertama penyerangan saja, Luftwaffe berhasil menembak jatuh lebih dari 1.000 pesawat Soviet.
Pasukan Jerman awalnya bergerak cepat di sepanjang garis depan yang luas, menjadikan jutaan tentara Soviet sebagai tawanan. Einsatzgruppen atau regu pembunuh SS bersenjata mengikuti jejak tentara, mencari dan membunuh banyak warga sipil, terutama orang-orang Yahudi Soviet. Arahan Hitler untuk invasi termasuk perintah komisaris yang mengizinkan eksekusi segera semua perwira musuh yang tangkap. Banyak tawanan perang Soviet juga dibunuh. Meskipun mereka memperoleh keuntungan teritorial, pasukan Jerman juga menderita banyak korban karena keunggulan jumlah dan kekuatan perlawanan Soviet terbukti lebih besar dari yang diperkirakan oleh Jerman. Pada akhir Agustus, ketika divisi Panzer Jerman hanya berjarak 220 mil dari ibu kota Soviet, Hitler merintahkan meskipun ada protes dari para penjenderalnya agar sangat melawan, Moskow ditunda demi memusatkan perhatian pada Ukraina Selatan. Lalu akhirnya Ukraina jatuh ke tangan Wehrmacht pada akhir September 1941 di utara. Jerman berhasil dengan bantuan sekutu yaitu Finlandia memisahkan Leningrad dari wilayah Rusia lainnya. Namun mereka tidak cukup kuat untuk merebut kota itu sendiri. Sebaliknya, Hitler merintahkan pasukannya untuk membuat Leningrad kelaparan hingga menyerah, memulai pengepungan yang berakhir sekitar 872 hari. Pada Oktober 1941, Hitler merintahkan peluncuran Operasi Topan, serangan Jerman terhadap Moskow. Penundaan ini memberi waktu bagi Soviet untuk perkuat pertahanan ibu kota mereka dengan sekitar 1 juta tentara dan 1.000 tank T-34 baru. Setelah serangan awal yang sukses, jalan berlumpur di musim gugur yang dikenal sebagai Rasputisa atau musim rawa benar-benar menghentikan serangan Jerman yang ada di luar Moskow dan berhadapan dengan pertahanan Rusia yang telah ditingkatkan. Pada pertengahan November, divisi Panzer melakukan upaya terakhir untuk mengepung Moskow dengan jarak 12 mil dari kota. Namun bala bantuan dari Siberia membantu tentara merah atau tentara Soviet memukul mundur serangan tersebut, menghentikan serangan Jerman selamanya ketika cuaca musim dingin yang brutal tiba. Pasukan Soviet melancarkan serangan balik mendadak pada awal Desember, membuat Jerman bertahan dan memaksa mereka mundur. Hitler telah percaya diri dari keberhasilan yang pesat di Eropa Barat dan kebodohan tentara merah dalam perang musim dingin melawan Finlandia. Mereka juga meremehkan kekuatan perlawanan Soviet yang dengan terampil didorong oleh Stalin dengan seruannya untuk membela ibu pertiwi Rusia. Perintah komisaris Hitler dan perintah kerja Jerman lainnya juga memperkuat tekad tentara merah atau tentara Soviet untuk berjuang sampai akhir. Pertempuran di front timur masih jauh dari selesai dan Hitler memerintahkan serangan strategis besar lainnya terhadap Uni Soviet pada bulan Juni 1942. Berkat hambatan serupa, pertempuran ini akhirnya menemui kegagalan juga dan pertempuran Stalingrad pada tahun 1943 membantu membalikkan keadaan secara meyakinkan terhadap sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dari operasi ini, Jerman sempat mengungguli Uni Soviet, namun saat musim dingin tiba, Jerman berhasil dipukul mundur oleh Uni Soviet akibat tidak siap menghadapi musim dingin di Uni Soviet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.